kelas C regular dari 23, NIM saya 3231 Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan IPS yang terjadi di SMP Negeri 1 Manado. Metode penelitian yang saya pakai yaitu melalui video call, yang dimana itu termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 1 Lamatua. Kegunaannya itu mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi, serta apa saja faktor yang mempengaruhi. Di sini juga saya akan mencari solusi dengan menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data-data. Untuk teknik pengumpulan datanya itu wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri, yang dimana saya mencari tahu bagaimana permasalahan pelajaran IPS yang terjadi di SMP Negeri 1 dengan data yang dikumpulkan berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan, yaitu yang pertama, berdasarkan teks banyak siswa menganggap IPS kurang menarik dan sulit diingat. Apa saja kendala yang dihadapi guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua dalam membuat pelajaran IPS lebih menarik, mudah dipahami lagi bagi siswa. Yang kedua, kurikulum saat ini menuntut partisipasi aktif siswa. Bagaimana guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua menerapkan pendekatan pelajaran aktif mengingat banyaknya materi IPS yang perlu dihafal. Apa latar belakang pendidikan guru mendukung penerapan metode pelajaran aktif? Yang ketiga itu kurikulum merdeka menekankan pemahaman konsep terpadu dalam IPS. Apakah guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua menghadapi kesulitan dalam mengajar konsep-konsep terpadu ini? Jika ya, apa hubungannya dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang mereka terima? Yang keempat, dalam pendidikan termasuk penguasaan teknologi, seberapa siapnya guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua dalam mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran IPS untuk meningkatkan minat siswa? Apakah pendidikan dan pelajaran IPS yang telah mempersiapkan mereka untuk hal ini? Yang kelima, berkaitan dengan materi IPS yang mencangkup isu-isu global seperti lingkungan, bagaimana guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari? Apakah latar belakang pendidikan mereka cukup memadai untuk mengajarkan informasi-informasi kompleks ini dengan cara? Dengan berdasarkan penelitian saya lakukan dengan permasalahan pelajaran IPS yang terjadi di SMP Negeri 1 Lamatua, yang pertama, yaitu banyaknya siswa yang menganggap IPS kurang menarik dan sulit diingat. Apa saja kendala yang dihadapi guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua dalam mempelajari IPS lebih menarik dan mudah dipahami bagi siswa? Dan responden yang pertama yang menjawab bahwasanya guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua mungkin menghadapi beberapa kendala dalam membuat pelajaran IPS lebih menarik dan mudah dipahami bagi siswa, seperti kurangnya sumber daya atau fasilitasnya memadai, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk mengembangkan kemampuan mengajar. Yang kedua, banyaknya materi IPS yang perlu dihafal dan kurangnya waktu untuk mengembangkan pelajaran yang lebih efektif. Sedangkan respon kedua yaitu karena kualitas gurunya rendah dan kurangnya sumber daya seperti buku dan teknologi dapat menghambat proses pembelajaran. Selain itu juga faktor lingkungan sosial ekonomi siswa seperti kemiskinan dan kurangnya dukungan keluarga juga dapat menjadi hambatan dalam pelajaran IPS. Secara mengatasi hal tersebut, yaitu lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar yang akan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan secara lebih baik. Sedangkan respon ketiga menjawab bahwasanya kendala yang dihadapi guru IPS di SMP Negeri 1 Lamatua itu dalam membuat pelajaran IPS lebih menarik dan mudah dipahami bagi siswa, karena banyaknya materi yang harus disampaikan yang bisa membuat siswa merasa terbebani dan sulit mengingatnya. Selain itu, kurangnya variasi dalam metode pembelajaran juga menyebabkan materi ini menjadi monoton dan tidak menarik. Kendala lain mungkin adalah
kurangnya sumber daya atau fasilitas yang mendukung pembelajaran lebih interaktif, serta kurangnya waktu untuk menggali metode yang lebih kreatif dan efektif dalam pelajaran. Sedangkan yang pertanyaan kedua yaitu kurikulum saat ini menuntut partisipasi aktif siswa. Bagaimana guru IPS di SMP Negeri 1 Lumatu menerapkan pendekatan pelajaran aktif mengingat banyaknya materi IPS yang perlu dihafal? Apakah latar belakang pendidikan guru mendukung penerapan metode pelajaran aktif ini? Sedang responden yang pertama menjawab bahwasanya guru IPS itu SMP Negeri 1 Lumatu itu dapat menerapkan pendekatan pelajaran aktif dengan cara menggunakan metode diskusi dan debat untuk meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, menggunakan media dan teknologi untuk membuat pelajaran lebih interaktif. Respon kedua juga menjawab bahwasannya guru dapat menerapkan metode pelajaran yang bervariasi sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakter siswa, dan konteks pembelajaran. Pembelajaran aktif dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, mendorong rasa ingin tahu, dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Pelajaran aktif dapat membantu siswa lebih memahami materi pelajaran karena siswa lebih leluasa untuk melakukan aktivitas belajar berinteraktif dengan materi pelajaran. Sedangkan respon ketiga, dia menjawab bahwasanya guru IPS SMP Negeri 1 Lumatu dapat menerapkan pendekatan pelajaran aktif dengan melibatkan siswa dalam diskusi, kerja kelompok, dan proyek-proyek yang dapat membantu lebih berperan dalam proses pembelajaran. Meskipun banyak materi IPS yang perlu dihafal, metode ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan bermotivasi untuk lebih baik. Yaitu terkait latar belakang pendidikan. Jika guru memiliki pelatihan atau pengalaman dalam pendidikan aktif, mereka mungkin lebih siap untuk menerapkan metode ini, meskipun tantangannya bisa berupa keterbatasan sumber daya atau waktu. Yang ketiga, kurikulum merdeka menekankan pemahaman konsep terpadu dalam IPS. Apakah guru IPS di SMP Negeri 1 Lumatu menghadapi kesulitan dalam mengajar konsep-konsep terpadu ini? Jika ya, apa hubungannya dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang mereka terima? Respon pertama menjawab bahwasannya guru IPS di SMP Negeri 1 Lumatu itu mungkin menghadapi kesulitan dalam mengajar konsep-konsep terpadu dalam IPS karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep terpadu. Yang kedua, kurangnya sumber dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan pelajaran yang lebih terpadu. Sedangkan respon kedua, dia menjawab bahwasanya tentu ya, karena guru IPS dapat menghadapi kesulitan dalam mengajarkan konsep terpadu, terutama jika latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang IPS. Solusinya itu yaitu mengatasi kendala tersebut. Guru IPS dapat mengikuti program pengembangan profesional keberlanjutan, pelatihan komprehensif yang mencakup semua aspek IPS terpadu, dapat membantu guru meningkatkan kompetensi mereka. Sedangkan respon ketiga, dia menjawab bahwasanya kesulitan dalam mengajar konsep-konsep terpadu dapat muncul karena materi IPS yang kompleks dan mencakup banyak aspek yang berbeda. Guru di SMP Negeri 1 Lumatu mungkin menghadapi tantangan dalam menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep secara jelas dan sederhana. Latar belakang pendidikan dan pelatihan mereka mungkin berperan penting di sini. Jika mereka tidak mendapatkan pelatihan khusus tentang pendekatan interdisipliner atau pelajaran berbasis konsep, ini bisa menyulitkan mereka dalam menyampaikan materi dengan secara terintegrasi. Untuk pertanyaan yang keempat itu, dalam pendidikan termasuk penguasaan teknologi, seberapa siap guru IPS di SMP Negeri 1 Lumatu dalam mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran IPS untuk meningkatkan minat siswa? Apakah pendidikan dan pelatihan mereka telah mempersiapkan mereka untuk hal ini? Respon pertama, dia menjawab bahwasanya guru IPS di SMP
Negeri Satomatua mungkin memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran IPS. Namun secara umum mereka mungkin perlu adanya pelatihan dan pendidikan tambahan. Respon kedua, dia menjawab bahwasanya tentu sudah, karena minat belajar siswa dapat meningkatkan dengan berbagai cara seperti membuat pelajaran lebih menarik, memberikan tantangan, dan melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Dan tentu itu sangat tidak merugikan bagi guru maupun seorang siswa. Respon ketiga menjawab kesiapan guru IPS di SMP Negeri 1 Matua dalam mengintegrasikan teknologi sangat bergantung pada pelatihan dan akses terhadap teknologi. Jika guru memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi pendidikan, mereka akan lebih siap mengintegrasikan alat-alat digital seperti multimedia atau platform pelajaran daring untuk meningkatkan minat siswa. Namun, jika pelatihan yang mereka terima terbatas, maka mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Yang kelima, berkaitan dengan materi IPS mencangkup isu-isu global seperti lingkungan. Bagaimana guru IPS di SMP Negeri 1 Lomato mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari? Apa sih latar belakang pendidikan mereka cukup memadai untuk mengajarkan isu-isu kompleks ini dengan cara yang mudah dipahami? Respon pertama, dia menjawab bahwasanya guru IPS di SMP Negeri 1 Ramatua itu dapat mengaitkan materi IPS dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan cara menggunakan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan media dan teknologi untuk membuat pelajaran lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Respon kedua, dia menjawab bahwasanya hal ini dapat diterima karena guru pengalamannya mengajar dapat lebih dalam menghadapi peserta didik dan selalu memahami tergantung situasi dan kondisi, karena lingkungan juga dapat memengaruhi proses pembelajaran sehingga terjadi yang namanya ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar antar guru maupun siswa. Respon ketiga, dia menjawab bahwasanya guru IPS di SMP Negeri 1 Matui mengaitkan materi tentang isu-isu global seperti lingkungan dengan kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh yang relevan dan aplikasi nyata yang bisa dipahami oleh siswa. Penggunaan kasus atau diskusi yang melibatkan pengalaman siswa dalam konteks lokal dan membantu mereka memahami isu-isu global tersebut. Sedangkan latar belakang pendidikan guru yang memadai, terutama dalam bidang sosial atau lingkungan, tentu sangat mendukung kemampuan mereka dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Dari penelitian saya mungkin itu saja. Semoga dengan penelitian ini dapat membantu kita dan menemukan informasi tentang permasalahan-permasalahan pelajaran IPS yang sering terjadi di SMP.